Ya, shalom dan Shalom. Shalom. selamat siang. Selamat siang. Kali ini kembali kita akan membahas tentang materi respon gereja terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perkenalkan nama saya Midian Saputra dan rekan saya Rehan dan saudari Vika. Jadi pertanyaan saya, menurut kalian bagaimana gereja di masa depan atau akan menjadi seperti apa terhadap teknologi yang terjadi saat ini? Ya, menurut saya gereja di masa depan itu akan lebih terbuka dan adaptif karena pasti kita semua akan menggunakan teknologi untuk memudahkan pelayanan. Setuju. Seperti yang dikatakan saudari Vika, dan saya lihat juga beberapa gereja sudah menerapkan teknologi dalam pelayanan gereja. Misalnya itu seperti penggunaan proyektor, berbeda dengan gereja-gereja di zaman dahulu kan, sebelum teknologi dikenal. Dulu itu orang cuma menggunakan liturgi ya, sebutannya kita orang memasa itu ada liturgi. Sedangkan sekarang sudah ada proyektor yang liturginya sudah bisa ditampilkan, jadi semua orang sudah bisa melihat. Nonton LCD. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa Kristen menanggapi teknologi yang semakin canggih saat ini? Jadi bagaimana cara kita agar teknologi yang lebih maju ini tidak menjauhkan kita dari Tuhan? Ya, seperti penggunaan yang tidak berlebihan, tidak jauh dari hal-hal yang aneh. Digunakan untuk pelayanan, betul-betul pada pelayanan, tidak di luar dari pelayanan atau gereja. Dalam menggunakan teknologi juga harus tetap dilandasi dengan iman kita, percaya kepada Tuhan. Dan bagaimanapun juga yang menciptakan kita Tuhan, sedangkan teknologi yang menciptakan kita adalah sesama manusia sendiri. Jadi harus tetap mengenalkan Tuhan juga walaupun teknologi sudah semakin canggih. Jika dilandaskan dengan iman pasti akan lebih bagus lagi manfaatnya. Terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa membuat gereja tetap relevan di era digital ini? Bisa diulang? Jadi bagaimana kita bisa membuat gereja lebih relevan di era digital ini? Karena sebelumnya itu kan umat-umat Kristiani melakukan ibadah di gereja masing-masing. Jadi karena perkembangan teknologi, jadi mereka sudah ada yang melakukan ibadah hari Minggu di rumah melalui teknologi semacam live. Jadi bagaimana tanggapan saudara terhadap gereja? Ya, kalau itu sebenarnya respon yang baik juga ya terhadap atau umat-umat Kristen, apalagi seperti contoh kemarin saat pandemi kan kita beribadahnya itu terbagi sisi ya, ada yang pagi, ada yang siang. Tapi di beberapa daerah yang lain itu ada yang mengadakan ibadah dengan menggunakan Zoom gitu, yang menggunakan media handphone untuk lakukan ibadah online. Itu sangat membantu dalam kita beribadah. Jadi pertanyaan selanjutnya tentang pertanyaan yang ketiga ini, kan saudara telah membahas tentang baiknya teknologi di zaman sekarang ini. Jadi pertanyaan saya, apakah itu tidak menjadi hambatan yang lebih dekat kepada Tuhan? Karena semisalnya kita melakukan ibadah di live, belum tentu kebanyakan orang pasti lebih dekat dengan Tuhan. Dia hanya semacam mengikuti kegiatan gereja, karena pasti berbeda gereja langsung di gedung gereja dan di live. Iya. Jadi bagaimana tanggapan saudara? Ya, kalau dari saya itu melakukan ibadah online itu juga memang diperlukan, tapi lebih baiknya lagi jika kita menyediakan waktu untuk Tuhan dengan beribadah langsung ke gereja. Nah, bagaimanapun juga teknologi itu hanya pembantu dalam masyarakat, apalagi kita orang Kristen yang percayakan Tuhan. Jangan sampai kita dijadikan
anu dari teknologi, jadi tumbal teknologi, jadi apa-apa kita hanya memanfaatkan teknologi. Sedangkan kita landasan iman yang kita orang Kristen harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan menurut saya ibadah secara online itu kan dipakai saat tidak bisa langsung ke gereja, jadi bisa dipakai saat waktu yang tertentu, tidak setiap hari. Itu saya. Ya, pertanyaan terima kasih atas jawabannya. Jadi bagaimana jika semakin berkembangnya zaman, orang-orang sudah tidak ada yang melakukan gereja di gedung secara langsung. Jadi bagaimana tanggapan saudara? Apakah itu masih menjadi sesuatu hal yang baik atau tidak? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi itulah fungsinya kita sebagai pemuda-pemuda Kristen yang biasanya disebut tiang gereja. Jadi kita harus bisa terus mengembangkan teknologi, tapi tetap juga harus tekun dalam iman. Jadi kita harus bisa mencegah kita diperbudak oleh teknologi. Karena bagaimanapun juga pasti teknologi akan terus berkembang mengikuti zaman. Jadi kita sebagai pemuda Kristen harus juga memiliki solusi lah bagaimana gereja tetap terlaksana dengan baik dan teknologi juga tetap jalan begitu. Itu respon dari saya. Ya, saudara Vika. Ya kalau dari saya diseimbangkan saja dengan terus berdoa. Kan saudara telah menjawab pertanyaan dari 1 sampai ke 4. Jadi pertanyaan yang kelima, bagaimana cara kita selaku mahasiswa Kristen memanfaatkan teknologi yang ada untuk mempererat komunitas rohani? Ya. Oke, kalau dari saya, kita mungkin bisa memanfaatkan, contohnya itu seperti Alkitab digital kan sudah ada, jadi itu biasa digunakan. Misalnya itu untuk kebutuhan pribadi, misalnya kita tidak punya Alkitab, kita bisa menggunakan Alkitab kita. Sedangkan untuk seperti mempererat kita mungkin bisa membuat organisasi lah begitu, bagaimana kita beribadah secara rutin juga menggunakan teknologi. Saudara Vika. Kalau dalam teknologi kan ada bisa melalui WA kan, bertatapan seperti di video call. Itu bisa dimanfaatkan seperti beribadah bersama lewat online, berdoa bersama dan merenungkan isi Alkitab bersama gitu. Walaupun tidak secara langsung bertatap muka. Jadi setelah melakukan sesi wawancara kepada saudara rekan saya, dapat disimpulkan bahwa respon gereja terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan sangat bermanfaat, apalagi perkembangan zaman yang semakin maju. Jadi selaku mahasiswa Kristen kita harus lebih mampu beradaptasi, tapi tanda kutip kita tidak boleh terpengaruh terhadap perkembangan zaman. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk memuliakan Tuhan, dibarengi dengan iman, berdoa setiap hari, karena tidak mungkin juga kita sebagai mahasiswa tidak menggunakan teknologi terhadap perkembangan, karena sudah menjadi tuntutan zaman yang semakin maju. Jadi kita hanya bisa menyeimbangkan bagaimana kita menggunakan teknologi. Jadi teknologi Alkitab kita gunakan ketika kita tidak membawa Alkitab, ya, kita gunakan saat kita gunakan seadanya begitulah. Jadi pesan buat teman-teman yang di luar, sebagai mahasiswa Kristen kita harus menyeimbangkan teknologi yang ada dengan dibarengi dengan iman.
Atau masih ada yang akan ditambahkan oleh teman saya? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom. Salam.